Siapa dari kalian yang pernah ngerasa punya masalah dengan pertemanan? Emosinya naik turun. Nah, jangan langsung self-diagnose. Pengen konten yang relate? Scrolling tapi tetap bermanfaat. Atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Halo sahabat Nos, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang BPD atau Borderline Personality Disorder. Apa itu BPD? Jadi BPD itu adalah sebuah gangguan kepribadian. Ini kalau dibahas sampai beberapa SKS ya, tapi kita langsung aja. BPD itu salah satu gangguan kepribadian yang dicirikan dengan satu, masalah pada emosi, biasanya sering kali naik turun. Yang kedua adalah masalah pada relationship, ya ini nggak hanya pertemanan tapi relasi dengan orang lain dan biasanya orang terdekat. Kemudian juga seringkali ada perasaan kosong yang muncul terus-menerus. Nah, BPD ini sudah mulai terlihat mungkin dari usia SD, SMP gitu ya. Tapi itu kita tidak mendiagnosis, tapi memang sudah terlihat ciri-cirinya. BPD baru bisa didiagnosis ketika ada 5 kriteria yang sudah terpenuhi. Tapi kriterianya saya nggak akan bahas biar teman-teman NOS ya, sahabat NOS tidak melakukan self-diagnosis. Kenapa BPD itu bisa terjadi? Memang biasanya ada yang mengatakan ini penyebabnya juga genetik. Yang kedua biasanya memang karena pola asuh yang tidak konsisten. Dan memang banyak faktor lainnya, bisa jadi pertemanan, lingkungan, dan sebagainya. Bagaimana melakukan treatment pada BPD atau borderline ini? Ya, biasanya satu adalah memang kita melakukan perbaikan ya atau perubahan pada satu, kemampuan dalam mengelola emosi. Karena memang orang-orang dengan BPD ini seringkali entah dia bisa merasa sedih terus-menerus atau misalnya dia bisa meledak-ledak. Jadi memang kemampuan mengelola emosinya harus diperbaiki. Yang kedua adalah kemampuan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Jadi bagaimana dia melakukan komunikasi dengan teman, menjaga pertemanan. Kemudian kalau misalnya ada masalah konflik dengan orang lain, bagaimana mengelolanya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perubahan pada kognitif. Apa yang diubah biasanya memang mungkin satu terkait dengan misalnya konsep diri, atau misalnya bagaimana supaya tidak melakukan judgement dengan cepat. Jadi tidak judgmental ya, tidak mudah berpikir negatif. Jadi mengelola pikirannya itu harus bagus juga. Kenapa? Karena memang biasanya orang-orang BPD itu juga sering disertai dengan pikiran-pikiran yang paranoid atau gampang curiga sama orang lain. Oke, itu aja sedikit penjelasan tentang BPD. Yang pasti jangan langsung self-diagnose karena video ini. Kalau memang dari kalian ada yang merasa satu, dari dulu susah menjalin pertemanan atau misalnya sering konflik dengan orang lain. Dua, punya masalah emosi, sahabat NOS bisa langsung cari pertolongan ke psikolog ataupun ke psikiater. Yang penting ke profesional yang kaitannya dengan kesehatan mental. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.